Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kudus, kami mengucap syukur kepadamu. Pada malam hari ini kami boleh diizinkan untuk merayakan Ekaristi Kudus, untuk mengenangkan perjamuan terakhir Tuhan Yesus Kristus bersama dengan para murid. Ya Allah Bapa yang kudus, sertailah kami dengan Roh Kudus, agar perayaan Ekaristi ini yang kami laksanakan ini sungguh-sungguh mendatangkan keselamatan bagi kami dan meningkatkan iman, harapan dan kasih kami kepada Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam misa ini kita berdoa atau aplikasikan, mohon doa buat arwah adik Emmanuel aku yang meninggal pada tanggal 22 Maret yang lalu. Syukur atas ulang tahun atas Katarina Indriani Bere. Semoga panjang umur, sehat selalu. Mohon doa buat almarhum Bapak Alosius Oes, anak Umar Bere. Mohon istirahat kekal untuk anak kami Maria Ernestine, Bapak Bernabas Rengka, dan Bapak Nikolaus Kambu. Mohon keselamatan kekal untuk Bapak Petrus Jama, Bapak Darpo Gio, Mama Bibiana Mias, adik Frans Lemon, adik Yosef Lalong, dan semua keluarga besar Pau Ngawe yang sudah meninggal dunia. Mohon keselamatan kekal bagi arwah Simplitus Nong, Mama Francisca Kuki. Istirahat kekal bagi Nona Patricia Listra Sari Jaru. Dan mohon keselamatan kekal untuk Nenek Paulus Oga, Damianus Bero, Dominikus Oga, Petrus Nong, Maria Marung, Katrina Nong, Bapak Don Bosco Paseli, Yohanes Pastendes, Mama Teresia Bernadetta Emiliana Margareta Meti. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggalmu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu, dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo. Sini kau sebentar. Kau memberitahu kepada mereka tata tertib di depan bahwa ada bangku di depan masih kosong sebelah sana. Tolong diisi. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan
Hendaklah kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan dijatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah pemusnahan di tengah-tengah kamu. Pada saat aku menghukum negeri Mesir, hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu, dan kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Amin.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mengatakan bahwa Tuhan sampai Dia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot
anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15 yang baru kita dengarkan tadi, mengisahkan kepada kita kisah perjamuan malam terakhir. Pada bagian pertama di ayat 1 sampai dengan 3, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk kembali kepada Bapanya. Pada ayat 4 sampai 14 sampai 11, Yesus bangun dan membasuh kaki murid-muridnya. Dan pada ayat 12 sampai 15, Yesus menjelaskan arti perbuatannya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam upacara malam perjamuan terakhir ini ada dua hal yang menjadi pesan utama yang harus menjadi bahan renungan bagi kita, dan juga bukan hanya untuk direnungkan, melainkan untuk dihayati, dipraktikkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama tentang makna pembasuhan kaki. Dalam pembasuhan kaki yang kita dengarkan tadi dalam Injil tadi, kisah tadi, memperlihatkan kepada kita makna dari perjamuan terakhir
atau perjamuan Paskah kita. Inilah malam Yesus mengasihi kita sampai pada kesudahannya. Mengapa Yesus melakukan pembasuhan kaki ini? Apakah hal itu perlu? Menurut hemat saya, sangat perlu. Sangat perlu. Karena Yesus ingin mewariskan teladan kepada kita. Apa artinya seorang hamba yang mengasihi? Seorang hamba yang mengasihi adalah orang yang memiliki kerendahan hati dan mau melayani sesamanya. Tanpa kasih di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka dia pun tidak bisa melayani dengan baik. Petrus protes sebagai ekspresi dari kesombongannya dan ketidakmengertiannya. Mengapa Yesus, seorang Tuhan, seorang guru, mau bertindak bagaikan seorang hamba yang membasuh kaki murid-muridnya? Dalam Injil tadi kita mendengar Petrus berkata, "Guru akan membasuh kakiku." Oh, sekali-sekali jangan lakukan itu. Karena itu tidak mungkin. Jangan sampai terjadi. Jadi Yesus membayangkan, Petrus itu membayangkan bahwa Yesus seorang guru tidak boleh melakukan hal seperti itu. Tapi apa jawab Yesus kepada Petrus? Petrus, jika engkau tidak mengizinkan saya membasuh kakimu, maka kamu tidak akan mendapat bagian dalam saya. Kamu tidak akan menjadi bagian dari saya. Artinya, jika Petrus tidak ingin dibasuh kakinya oleh Yesus, maka Petrus tidak akan menjadi bagian dari kemuliaan, tidak akan mendapatkan kemuliaan Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih, perbuatan Yesus ini seperti yang dijelaskan di dalam Injil tadi. Yesus berkata bahwa aku, Tuhan dan gurumu, melakukan pembasuhan kaki kepada kamu, murid-muridku, maka kamu pun harus saling membasuh kaki. Artinya apa? Kalau Yesus, guru kita, sudah memberikan teladan betapa dia mengasihi kita sehabis-habisnya, begitu besar kasihnya yang luar biasa kepada kita, dengan menunjukkan bahwa harus saling mendahulukan, saling melayani, saling mengasihi, maka kita pun harus melakukan demikian. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tentang kasih seorang hamba yang rendah hati ini memang harus menjadi sumber penghayatan bagi kita semua yang hadir di malam hari ini, terutama bagi kita yang hidup berkeluarga. Apakah kita memiliki juga kasih yang sama seperti Yesus yang mengasihi kita, mengasihi para muridnya itu? Harus menjadi bahan refleksi bagi kita
para muridnya ini, pengikutnya ini, sejauh mana saya mengasihi sesama saya, terutama misalnya suami istri, sejauh mana suami mengasihi istri dengan sepenuh hati, dengan penuh kerendahan hati, sehingga mau mendahulukan kehidupan berkeluarga daripada egoismenya sendiri misalnya. Begitupun seorang istri terhadap suami dan terhadap keluarga. Maka saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus telah menunjukkan kepada kita pada malam hari ini. Dia telah menyerahkan dirinya sehabis-habisnya. Dia telah merendahkan dirinya, mengasihi kita semua. Maka marilah kita juga harus hidup saling mengasihi dengan sesama. Dan ini juga menjadi warna dari perintahnya pada malam hari ini saat perjamuan akhir. Perintah baru yang kusampaikan kepadamu, hendaknya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang kedua, yang harus kita renungkan juga dalam Injil, dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15 ini, yaitu tentang tokoh Yudas Iskariot. Tokoh Yudas Iskariot. Kita tahu Yudas Iskariot ini menjadi pengkhianat bagi Yesus. Dia seorang murid yang dipilih Yesus, yang duduk makan sehidangan dengan Yesus, semeja dengan Yesus, tiap hari berada bersama Yesus. Bahkan dia dipercaya sebagai seorang bendahara para muridnya, pemegang kas, orang yang dipercaya Yesus. Tapi justru Yudas Iskariot ini pada akhirnya menjadi pengkhianat bagi Yesus. Tentu seandainya itu Yesus itu bukanlah seorang Allah yang menjadi manusia, tentu sangat kecewa dengan tindakan atau sikap dari Yudas Iskariot ini. Nah, pertanyaan kepada kita semua yang hadir ini, pernahkah kita mengalami seperti Yesus, dikhianati oleh orang yang kita percayai? Pernahkah seorang suami merasa dikhianati oleh istrinya? Pernahkah seorang istri merasa dikhianati oleh suaminya? Dan dikhianati berkali-kali. Apakah merasa sangat kecewa dengan pengkhianatan itu? Apakah merasa sangat sedih dengan pengkhianatan itu? Adakah di antara kita malam hari ini yang hadir merasa pernah dikhianati oleh orang yang kita percayai dan merasa sakit hati sampai dengan saat ini, merasa sangat kecewa, bahkan ingin mau bertemu dengan orangnya saja sudah muak rasanya, menyebut namanya saja juga nggak mampu karena begitu sakitnya. Sakitnya tuh di sini katanya, sakitnya tuh di sini pastor, sakitnya. Ketika pastornya berkata kamu harus mengampuni, enak aja omongnya ini.
Romonya kan tidak mengalami. Yang mengalaminya kan kami, kan saya. Apakah pernah mengalami dikhianati oleh orang yang kita percayai? Kalau pernah, maka pada malam hari ini Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita, teladan dan perintah kepada kita. Kalau engkau menyebut aku Tuhan dan Gurumu, melakukan mencuci kaki Anda dengan penuh kasih dan kerendahan hati, mau mengampuni orang yang menyakiti saya, menghancurkan saya, mengecewakan saya, maka kamu pun harus saling mengampuni. Nanti pada besok Jumat Agung kita akan lebih mendalam merenungkan tentang kasih Yesus yang disalib, yang mengampuni orang yang bersalah, mengampuni mereka yang membunuhnya. Maka kita semua sebagai pengikut Kristus yang menyebut Yesus adalah Tuhan dan Guru kita, harusnya menghayati hal yang sama, yaitu berusaha untuk mengampuni, bahkan mendoakan juga mereka yang telah mengkhianati kita, yang mengecewakan kita. Ya, jangan lagi Anda berkata kepada saya, gampang aja Romo ini ngomong nih, khotbah itu, iya hidup ini gak segampang seperti yang dikhotbahkan itulah. Kalau kita mau ikuti Yesus, konsekuensinya memang begitu. Yesus mengatakan harus mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti hati kita, yang mengkhianati kita. Dan jangan lagi kita seperti Yudas di dalam penghayatan hidup ini, hidup beriman kita. Yudas sudah mati, tewas gantung diri, sehingga dia tidak bisa diselamatkan karena mati tidak menyesal. Sebelum mati seperti Petrus yang menyesal, Yudas mati tanpa penyesalan dan mati bunuh diri, gantung diri. Nah, kita nggak perlu teladani seperti Yudas itu, Yudas Iskariot. Nggak perlu kita jadi pengkhianat, nggak usah. Itu tidak baik jadi pengkhianat, apalagi mengkhianati orang yang percaya kita. Itu nggak bagus. Kita teladani aja Yesus. Yesus sudah cukup bagi kita. Bahwa Yesus menasihati kita, apabila kamu disakiti, kamu dikecewakan, dikhianati, ampunilah. Ampunilah dan doakanlah dia, maka kamu akan menjadi sembuh. Semoga dua hal ini, peristiwa Yesus mencuci kaki dan teladan kasih yang besar dari Yesus yang menasihati kita mengampuni, sungguh-sungguh kita hayati, terutama sesudah kita merayakan perjamuan Tuhan ini, sesudah kita merayakan perayaan Kamis Putih ini. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus,
Sekarang tibalah saatnya kita untuk melakukan acara seperti yang dilakukan oleh Yesus dulu dalam perjamuan malam terakhir, yaitu pembasuhan kaki. Para murid, para rasul dipersilakan berdiri.
lanjutkan dengan doa umat. Mari kita berdiri. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paulus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mencurahkan roh cinta kasih-Nya kepada Sri Paulus, para uskup dan para imam, agar dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang diserahkan tanggung jawab, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang diserahkan tanggung jawab agar mendasari kewibawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga para penderita mendapat perawatan dan pengobatan yang memadai berkat cinta kasih sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar pesan-pesan Kristus yang baru saja kita dengar benar-benar berpesan bagi kita, sehingga menjadi buah bibir kita pada masa ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa membimbing kita dengan roh-Nya untuk merenungkan dan memahami makna peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem, agar merajai hati kita untuk menyucikan dan membersihkan kita dari dosa, serta menguatkan hati kita untuk memasuki pekan suci dengan iman dan sikap tobat. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan, didahului dengan kolekte.
ibadah sudah dilindungi dan diberkati Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Allah semesta alam, sebab dari kemurahan akan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa dengan hati dan tulus kami menyesal dan juga persembahan ini. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Victorius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai, semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama. Mari kita saling memberikan salam damai. Saling salaman. Salaman satu sama lain, bukan hanya dengan saling menghormati. Campuran tubuh Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan perantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Nah, sekarang mari kita mempersiapkan diri untuk perarakan atau tuguran Sakramen Maha Kudus. Mari kita mempersiapkan diri.
Saudara dan saudariku yang terkasih, selanjutnya kita akan mengadakan teguran doa di depan sakramen Maha Kudus. Secara bergiliran, setiap komunitas KUB akan berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Jadwal diatur oleh petugas liturgi. Apa yang dilakukan selama teguran? Jawabannya adalah diam dalam keheningan dan senantiasa berjaga bersama Yesus dalam hati dan batin.